Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercies, and blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala always be with you. Hello, everybody. Welcome back to my channel. For today, we are going to study about simple present tense. Jadi dalam video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih caranya kita untuk membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, diingatkan sekali lagi untuk like, subscribe, and komen di video ini. Oh iya, ada yang harus diingatkan satu lagi, yaitu di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu memakai masker pada saat kalian bepergian. Jangan lupa menjaga jarak saat kalian harus ada sebuah pertemuan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Karena kita nggak tahu nih, tangan kita bersih atau enggak. Jadi harus pastikan agar tangan kita selalu bersih dengan cara mencuci tangan. Di dalam pembelajaran simple present tense kali ini, saya akan menyampaikan yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menemukan atau menentukan fungsi sosial dari kalimat simple present tense. Lalu siswa mampu menemukan kalimat simple present tense ini dalam sebuah percakapan atau sebuah teks. Dan yang ketiga adalah siswa mampu membuat kalimat simple present tense. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini, selanjutnya kita akan cari tahu simple present tense itu apa sih, gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Tenses itu adalah tenses itu berupa rumus atau susunan kalimat yang benar. Kalau di Indonesia kan kita kalimatnya ya begitu aja. Saya pergi ke pasar kemarin. Saya pergi ke pasar hari ini. Saya akan pergi ke pasar. Itu tidak ada bedanya kan dalam kalimat itu. Yang membedakan hanya keterangan waktunya. Tapi kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris ini itu sangat berbeda. Perbedaan itu ada nanti di kata kerjanya itu. Makanya sebelum kita berlanjut ke simple present tense ini, alangkah baiknya kalau kalian mempelajari dulu atau bisa membedakan mana kata kerja dan mana kata sifat. Nah, lalu pengertian daripada simple present tense itu sendiri adalah sebuah kalimat atau sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi kebiasaan atau sesuatu yang selalu dilakukan, bisa berupa rutinitas kalian ya. Jadi pada saat kita mau mengungkapkan kegiatan kita sehari-hari atau yang biasa kita lakukan itu menggunakan simple present tense atau yang merupakan sebuah fakta, sebuah kenyataan umum. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari terbit dari timur. Nah, itu adalah sebuah fakta, sebuah pernyataan umum, fakta umum yang semua orang tahu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar apa saja sih yang dibutuhkan atau yang bisa mencirikan kalau dia itu simple present tense. Itu adalah yang pertama adalah dari keterangan waktunya atau time signalnya. Di situ yang namanya kita jadi di sini keterangan waktunya itu yang pertama ada karena dia merupakan kebiasaan umum, berarti pasti ada biasanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai usually. Lalu yang kedua ada selalu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan always. Ada pernah, ever, tidak pernah, never. Ada often, itu sering, seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang. Nah, itu adalah beberapa contoh dari time signal daripada simple present tense. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumus simple present tense. Nah, di sini ada 3 rumus karena dalam sebuah kalimat itu ada 3
bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua adalah negatif, yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau biasa disebut dengan kalimat tanya. Nah, di dalam rumus ini yang terkandung di dalamnya ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, tapi ada istilah khusus ya dalam simple present tense ini. Itu kan subjek, predikat, objek itu dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini, khususnya dalam simple present tense ini, ada subjek, ada verb, atau disebut sebagai kata kerja, ada objek atau complement, atau complement, ya, pelengkapnya gitu ya di sini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang subjek. Subjek adalah disebut sebagai pelaku utama ya. Di sini dia berupa benda, boleh berupa benda hidup atau berupa benda mati. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, atau tumbuhan. Lalu subjek ini yang harus kalian pelajari adalah kata ganti orang. Nah, di sini ada beberapa kata ganti orang. Jadi misalkan kata ganti orang itu seperti ini ya. Contohnya kita menyebut diri kita sendiri, kayak saya itu nama saya Anis. Tapi ada kata ganti yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Apa itu? Iya, betul. Itu kata ganti untuk diri sendiri adalah I ya. Ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada it. I itu adalah kata ganti untuk saya, you itu adalah untuk kamu, they mereka, we kami atau kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia untuk kata ganti benda. Jadi kalau kita singkat itu menjadi ayu, dewi, she, he, it. Jadi ingat sama ayu, dewi aja ya. I, you, they, we, he, she, it. Nah, paham sampai sini semuanya? Ya. Lalu kita akan lanjut ke verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, dalam simple present tense ini yang kita gunakan adalah verb one atau biasa disebut to infinitive ya. Itu adalah bentuk present tense-nya. Verb one, yaitu kata kerja pertama. Complement-nya, pelengkapnya itu bebas. Misalkan saya pergi ke pasar hari ini. Nah, itu saya adalah subjek, pergi merupakan kata kerja, ke pasar itu adalah keterangan tempat, itu disebut sebagai pelengkapnya ya. Hari ini adalah keterangan waktunya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masing-masing bentuk daripada kalimat itu sendiri. Yang pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif di sini rumusnya adalah subject, verb one, or verb one plus s or es and object. Ya, jadi kalimat positifnya di sini adalah subject plus verb one ya, verb one atau verb one-nya ditambah s atau is. Verb one yang ditambah s atau is digunakan apabila si subjeknya merupakan orang ketiga tunggal. Itu siapa aja? She, he, it. Tapi untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga jamak yang I, you, they, we itu menggunakan verb one. Nah, nanti akan ada beberapa contoh di sini kalimat positifnya. Yang pertama, kalian bisa coba lihat di buku paket kalian, itu di halaman 91. Nah, di sini di gambar pertama ada sebuah kegiatan. Kegiatannya ini adalah di kebun binatang ya. Di sini ada he feeds the animals every day. Nah, di sini ada he feeds the animals every day. He itu dia laki-laki, feeds itu ada memberi makan, berarti verb ya. The animal itu adalah objek, every day itu adalah time cycle-nya
atau keterangan waktunya. Jadi kalian bisa perhatikan, he feeds the animals every day. Jadi di sini kalian bisa lihat kata kerjanya he, tapi verbnya itu adalah feeds. Jadi dia ditambahin s. Kenapa ditambahin s? Karena dia subjeknya adalah orang ketiga tunggal, atau di sini he yang artinya adalah dia laki-laki. Lalu selanjutnya ada di halaman 92 di gambar yang kedua di sini. Ini gambar ketiga. Nah, di sini ada they clean the animals cage every morning. Jadi mereka membersihkan kandang binatang setiap pagi. They clean. Kita lihat kata kerjanya, dia without s or es. Jadi dia tidak menggunakan s atau es. Jadi they clean the animal cakes every morning. Cakes. Nah, di sini kalian lihat ya, jadi they clean the animal cakes every morning. Jadi clean-nya di sini tidak menggunakan s atau is karena kita lihat subjeknya adalah they. Subjek they. They itu adalah orang ketiga jamak. Jadi dia without s or es. Oke, itu perbandingannya ya. Lalu kita lanjut ke kalimat yang negatif. Negatif sentence. Jadi di sini kalimat negatifnya yang pertama adalah subject plus do or does plus not plus object ya. Nah, itu kalimat rumus kalimat negatifnya. Nah, di sini subjeknya itu tadi. Subjeknya yang I, you, they, we, he, she, it. Lalu ada do or does. Do atau does di sini kita gunakan apabila yang do itu apabila subjeknya adalah I, you, they, we. Kalau does itu yang she, he, it. Jadi dari gambar yang pertama tadi kita rubah ke kalimat yang negatifnya ya. Dari he feeds the animals every day. Jadi kita akan rubah di sini untuk kalimat negatifnya. Tadi kan subject plus do or does plus not plus object. Karena dia subjeknya he, jadi dia pakai do atau does. Ya, betul sekali. Jadi karena dia subjeknya orang ketiga tunggal, jadi kita menggunakan does. Jadi he does not feed animal every day. Atau bisa disingkat, he doesn't feed animal every day. Ya. Lalu kita masuk ke gambar yang ketiga tadi. They clean the animal's cakes every morning. Nah, karena dia they, jadi kita gunakan do atau does. Dia orang ketiga jamak. Apa coba? Iya, betul sekali. Jadi, yang kita gunakan adalah kata bantu dari do. Jadi, they do not clean the animal cakes every morning. Ya, jadi gitu. Jadi, dia memakai do. Ya, jadi do not. Atau kita singkat menjadi they don't clean the animal cakes every morning. Lalu yang ketiga adalah interrogative form, jadi bentuk daripada kalimat tanya. Kalimat tanya itu diawali dengan kata kerja bantu, yaitu do or does. Do or does plus subject plus verb one plus object. Jadi jadi kalimatnya gini. Yang gambar yang pertama tadi kita rubah lagi ya ke dalam kalimat yang interrogatif, yaitu yang ini kita rubah menjadi do or does karena dia subjeknya he, jadi kita butuh do or does. Yap, kita butuh does ya. Does he feed the animal every day? Nah, ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah apakah dia memberikan makan kepada binatang setiap hari? Jadi ini disebut sebagai yes no question, yang jawabannya hanya yes dan no. Jadi
Di sini ada yes or no. Nah, does he feed the animal every day? Nah, kalau jawabannya iya berarti yes, he does. Kalau no atau tidak, jawabannya tidak berarti no, he does not. Atau no, he doesn't. Lalu selanjutnya, yang gambar selanjutnya adalah they clean the animals cakes every morning. Kita rubah menjadi kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya. Jadi yang pertama adalah do ya. Kenapa do? Karena si subjeknya tadi adalah orang ketiga jamak. Jadi, do they clean the animal's cage every morning? Apakah mereka membersihkan kandang binatang setiap hari? Nah, if the answer is yes, so you must say yes, they do. But if the answer is no, you must say no, they do not. Or no, they don't. Itu adalah penjelasannya ya. I think enough. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kali ini. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang simple present tense. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk pembelajarannya ya, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini bisa mempermudah semuanya. Apabila kalian tidak mengerti, kalian boleh diputar sekali lagi videonya, 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Nah, apabila masih ada kesulitan juga yang mungkin tidak disebutkan dalam video ini, kalian bisa komen di bawah ya, nanti komentarnya di sini. Jadi jangan melalui WA atau jangan melalui WA ya. Cukup komen di bawah ini, insya Allah nanti saya akan balas satu persatu. Tapi sebelum bertanya, tolong di-scroll, lihat pertanyaannya sudah ditanyakan belum sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau sudah ditanyakan, jangan menanyakan ulang. Tolong dilihat jawabannya itu. Oke, I think enough. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.